Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya, amin. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super, channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Mohon maaf ya teman-teman, aku upload videonya ini sudah terlalu lama ya, udah ada seminggu ini aku baru upload lagi ya, karena masih ada kesibukan ya di luar sana ya teman-teman. Jadi hari ini mohon maaf baru bisa upload video lagi karena kemarin itu sibuk ya teman-teman, ada kegiatan di luar sana ya. Jadi hari ini aku juga baru sempat nih bersihin kandang ini. Tadi sebagian itu sudah bersih ya, dan sebagian lagi itu sedang dalam proses pembersihan. Jadi mohon maaf kalau kandangnya ini masih berantakan, ini sedang proses ini membersihkan kotorannya ya, karena udah beberapa hari ini belum sempat aku bersihkan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di video kali ini kita mau sharing ya tentang pengalaman tentang kendala ternak entok sistem pembibitan ya. Dan kebetulan ini aku juga beternak entoknya ini sistem pembibitan ya teman-teman. Di dalam beternak entok sistem pembibitan ini ada beberapa kendala ya yang sering dihadapi oleh para peternak, yaitu salah satunya masalah produksi telur ya. Telur pada entok itu kadang-kadang sering macet bertelur, produksi telurnya tidak maksimal ya, jumlah telurnya itu sedikit ya, itu bisa saja terjadi. Nah, ini menyebabkan kita bisa merugi ya kalau produktivitas telurnya itu tidak maksimal, karena kalau sistem pembibitan itu kita menjual hasil DOE-nya ya. Jika telur yang dihasilkan sedikit, maka kita menjual anakan entoknya pun juga sedikit. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dengan keuntungan yang kita peroleh. Terus apa aja sih penyebab produksi telurnya itu tidak maksimal? Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman, biar nanti teman-teman tidak salah paham. Penyebab produktivitas telur pada entok tidak maksimal, penyebabnya yaitu yang pertama terdapat pada rangsum pakannya. Rangsum pakan ini sangat menentukan produktivitas telur pada entok, karena nutrisi yang terkandung dalam pakan ini berpengaruh ya dengan kualitas telur entok yang dihasilkan. Jika rangsum pakannya mempunyai nilai nutrisi yang sangat bagus, otomatis nanti produktivitas telurnya juga ikut bagus. Tetapi kalau kualitas dari rangsum pakannya itu kurang maksimal, maka telur yang dihasilkan pun juga kurang maksimal. Di dalam beternak entok sistem pembibitan, tentunya kita menginginkan jumlah telur yang dihasilkan setiap indukan itu banyak, jadi kita bisa mendapatkan DOE yang banyak juga ya teman-teman, sehingga keuntungan yang kita peroleh juga lebih maksimal. Nah, untuk itu kita sebagai peternak entok mode pembibitan, kita harus benar-benar memperhatikan rangsum pakannya. Kita berikan rangsum pakan dengan kualitas yang bagus, tetapi dengan minim biaya ya. Kita menggunakan pakan alternatif tetapi mempunyai nilai kualitas yang bagus, biar keuntungan yang kita peroleh juga maksimal. Di dalam memberikan rangsum pakan ini kita benar-benar perhatikan ya kualitas nutrisinya. Harus ada yang namanya karbohidratnya, itu sendiri sudah jelas ya dari bekatulnya. Kemudian ada sumber proteinnya, entah itu sumber protein hewani ataupun sumber protein nabati. Untuk sumber protein hewani kita bisa dapatkan dari dedaunan yang ada di sekitar kita ya, atau sayur-sayuran di sekitar kita ya. Faktor kedua penyebab produktivitas telur tidak maksimal yaitu si entok ini merasa stres ya di kandangnya ya teman-teman. Jadi bukan hanya manusia aja ya yang bisa merasakan stres, entok pun, binatang pun juga bisa merasakan stres. Kalau untuk entok, jika dia sudah stres, bisa jadi si entok ini macet bertelur.
Jadi kita mengupayakan ya bagaimana agar entok ini tidak stres di kandangnya. Stres di kandang itu bisa terjadi karena populasi jumlah entoknya itu tidak sesuai dengan luas kandang. Misalkan jumlah entoknya itu banyak banget tetapi kandangnya itu sempit. Itu bisa mempengaruhi entok kita stres. Bukan hanya entok aja ya teman-teman, dulu aku pun juga pernah pelihara burung ya. Ketika burung itu gacor kemudian tiba-tiba dia stres, dia itu bisa saja langsung macet, tidak mau bunyi. Itu burung ya, untuk burung. Nah untuk si entok ini ya seperti itu tadi ya, dia kalau sudah stres itu bisa saja macet bertelur ya. Itu sih pengalaman ya, pengalaman pribadi ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai si entok ini stres di dalam kandangnya. Kita harus menyesuaikan jumlah populasi entoknya dengan luas kandangnya. Faktor yang ketiga penyebab produktivitas telur tidak maksimal yaitu kita sering gonta-ganti dalam rangsum pakannya. Ketika kita sering gonta-ganti rangsum pakan, ini bisa berpengaruh terhadap sistem pencernaan si entok. Jadi usahakan ya kita dalam memberi rangsum pakannya itu stabil. Dalam pemberian rangsum pakannya kita pun tetap ya perhatikan nilai nutrisinya ya. Ini berpengaruh sekali ya terhadap indukan ya, apalagi indukan yang sudah usianya tua ya. Jika kita memberikan rangsum pakan yang dengan kualitas nutrisinya rendah atau kurang bagus ya, maka si entok ini bertelurnya itu nggak bisa setiap hari bertelur, kadang pasti ada jedanya. Makanya kita dalam pemberian rangsum pakannya harus benar-benar memperhatikan nilai nutrisinya juga ya. Faktor yang keempat yang mempengaruhi produktivitas telur tidak maksimal yaitu telur yang dihasilkan itu telur infertil. Nah, telur infertil ini disebabkan apa? Karena disebabkan perkawinan yang tidak maksimal. Untuk memaksimalkan proses perkawinan ini sebaiknya kita menggunakan perbandingan 8:1, dalam artian kita siapkan 1 ekor pejantan ya dengan 8 ekor betina. Itu biar perkawinannya itu lebih maksimal ya teman-teman, jangan sampai melebihi dari itu. Ketika proses perkawinan itu sudah maksimal, maka nanti kita akan menghasilkan telur yang fertil, telur yang benar-benar dibuahi oleh si pejantan. Untuk mengetahui telur itu fertil ataupun tidak fertil, teman-teman bisa melakukan peneropongan pada saat 7 hari setelah pengeraman ya. Itu baru bisa terlihat telur tersebut fertil ataupun tidak fertil. Lanjut lagi, faktor yang kelima yaitu telur kopior ya. Padahal telur tersebut itu sudah fertil, tetapi kenapa bisa terjadi kopior? Penyebabnya bisa saja terjadi karena faktor kelembaban yang ada di sekitar kandang dan juga ada ketidaknyamanan indukan pada saat proses pengeraman. Jadi ketika si indukan ini sedang mengeram, usahakan itu jangan sampai diganggu oleh entok yang lain. Jadi tempat pengeraman kita usahakan senyaman mungkin supaya tidak diganggu oleh entok yang lainnya. Selanjutnya, kendala dalam peternak entok sistem pembibitan yaitu bermasalah dengan pemasarannya. Ketika di bulan-bulan tertentu, misalnya menjelang lebaran ataupun menjelang perayaan tahun baru ya, pasti kita ada sedikit kendala di dalam pemasarannya. Karena pada saat waktu tersebut konsumen itu memilih entok yang sudah siap untuk konsumsi ya teman-teman, jadi tidak memilih untuk beli DOE ataupun anakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, teman-teman bisa menjalin kerjasama yang baik dengan para peternak sistem pembesaran, biar teman-teman bisa menjual hasil DOE-nya secara maksimal. Nah, itu dia ya teman-teman beberapa faktor kendala
beternak entok sistem pembibitan. Jika teman-teman mempunyai pengalaman yang lainnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar biar kita bisa sama-sama saling berbagi, saling belajar tentang beternak entok. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan sebelum teman-teman meninggalkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, biar channel ini bisa semakin berkembang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.